Pemirsa, keinginan seorang buruh asal Boyolali, Jawa Tengah yang bernama Tri Cahyaningsih untuk menjadi PNS kandas. Hanya dikarenakan tinggi badan kurang dari 0,5 cm meskipun mendapat nilai ujian ia tertinggi. Mimpi Tri Cahyaningsih menjadi pegawai negeri pupus di tengah jalan. Bukan karena gagal tes akademik, namun lantaran gagal kriteria tinggi badan. Kurangnya tinggi badan menjadi kegagalan bagi Tri untuk menjadi abdi negara. Tri sendiri memiliki tinggi badan 157,5 cm saat diukur. Sementara persyaratan untuk menjadi PNS minimal 158 cm. Tri Cahyaningsih yang kini bekerja sebagai buruh di pabrik tekstil mengikuti tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Oktober 2024 untuk formasi penjaga tahanan. Itu tes kesehatan, ada tes tinggi badan, ada tes HIV, ada tes paru-paru juga. Pas tes tinggi badan itu diukur harusnya minimal 158, tapi di sana diukur cuma 157,5. Sebenarnya nggak langsung pengumuman, tapi kan udah pasti nggak keterimanya, udah yakin nggak keterima. Meski harus menelan pil pahit, Tri harus menerima nasib yang dialaminya. Sebelumnya, Tri sempat mendaftar pada 2017 dan yang kedua kalinya pada 2024. Tri mengaku saat mengaku tes mendapatkan nilai tertinggi dengan skor 476 dari 8.000 peserta perempuan lainnya. Kecewa ya, kecewa banget. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Belum rezekinya. Ini daftar yang keberapa, Mbak? Yang kedua. Yang kedua. Sebelumnya tahun 2017. gagal juga ya? Itu kalah di perengkingan, udah sampai tahap akhir. Suami dari Tri Cahyaningsih, Wahyudi, mengaku kecewa, namun dirinya sudah mengikhlaskan dan menyerahkan semuanya kepada sang istri. Ya pasti kecewa, tapi ya aturan tetap aturan. Kita sudah ikhlas, sudah legowo. Ya kalau masih ada kesempatan daftar lagi, bisa lolos. Mungkin Tri Cahyaningsih berharap masih ada kesempatan lain untuk bekerja di pemerintahan. Ia juga berharap dengan tingginya potensi dan ilmu yang dimilikinya dapat keluar dari pekerjaannya sebagai buruh. Joko Laksono, Berita 1, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, pemirsa, dilansir dari surat keputusan penerimaan CPNS tahun 2024 ditetapkan tinggi badan untuk perempuan minimal 158 cm, sementara untuk laki-laki 163 cm. Berdasarkan surat pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024, di poin ke-12 tertulis pelamar dengan formasi jabatan penjaga tahanan dan pemeriksaan keimigrasian pemula dengan kualifikasi pendidikan SLTA harus mendaftar sesuai dengan domisili di EKTP. Selanjutnya di poin ke-13 tercantum pria minimal harus memiliki tinggi badan 163 cm dan wanita 158 cm. Dan saat ini pemirsa sudah bergabung di Berita 1 Siang, Tri Cahyaningsih di Boyolali, Jawa Tengah. Selamat siang Mbak Tri, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Mbak. Mungkin pertama-tama kami ingin mendengar dulu Mbak cerita dari Mbak Tri mengenai
dari awal ikut tes untuk formasi jabatan apa sebenarnya dan bagaimana tahapan tesnya sampai pada akhirnya Mbak Tri tahu kelulusan untuk CPNS ini terganjal karena persoalan tinggi badan tersebut, Mbak? Ya, yang pertama saya daftar di Kemenkumham jurusan formasi penjaga tahanan. Kebetulan tahun ini memang standar tingginya diturunkan dari tahun kemarin 160 cm, tahun ini 158 cm. Sementara saya biasa mengukur tinggi badan adalah 159 cm. Jadi saya berani daftar tahun ini. Setelah itu, setelah lolos administrasi, langsung tes SKD. Waktu itu dapat nilai 476. Setelah itu lolos ke SKB, yaitu tes kesehatan. Pas tes kesehatan ini ternyata tingginya diukur cuma 157,5. Sementara tinggi minimal 158. Jadi kalau udah nggak lolos tes kesehatan, otomatis nggak bisa lanjut ke seleksi berikutnya gitu. Baik, tapi ada perubahan ya Mbak, ada perbedaan ya. Biasanya kalau ngukur badan secara mandiri atau di tempat lain, tadi Mbak bilang 159, tetapi begitu mengikuti tes 157,5, betul ya Mbak ya? Iya betul. Baik, ini kan ada perbedaan kurang lebih 159 ke 157,5 itu kan ada perbedaan lebih dari 1 cm ya Mbak Lebina. Apakah tidak ada upaya dari pihak Kemenkumham mungkin memberikan sarana untuk pengujian dengan alat ukur yang lain mungkin, karena kan biasanya Mbak mengukur 159, tetapi ketika diukur di tes kesehatan mereka 157, jadi kan angkanya juga cukup jauh. Biasanya perbedaan senti itu tidak terlalu jauh. Iya, mungkin karena di rumah kan cuma ukur manual, sementara di sana sudah pakai alat ukur yang digital. Kalau emang selisih segitu ya mungkin udah maklum aja sih. Baik, lantas Mbak ketika tahu setelah mengikuti rangkaian tahap pengecekan dan juga tes tersebut ternyata terganjal di persoalan ketinggian badan ini, apa hal pertama yang Mbak lakukan atau bagaimana perasaannya saat mengetahui ini menjadi suatu batu sandungan? Ya langsung sedih, kecewa banget karena dari awal udah yakin kalau tingginya lolos, tapi ternyata malah kurang setengah senti itu. Kecewa banget pasti. Baik, Tuh dari Semarang pulang tuh langsung nangis sepanjang jalan. ya, kami bisa membayangkan bagaimana perasaan sedihnya karena kan bukan hanya baru tahap pertama ya Mbak, tapi sudah ada rangkaian persiapan yang dilakukan, tes yang sudah dijalani sampai akhirnya bisa ke tahap tes kesehatan tersebut. Lantas apakah saat ini dari Kementerian Kumham setempat sudah ada surat mungkin Mbak pernyataan memang tidak lolos, padahal kan kalau dilihat Mbak juga memiliki skor yang tertinggi di tes akademik. Kalau pengumumannya udah ada tidak lolos. Kalau dari Kemenkumham kan emang aturannya udah gitu, kalau tinggi nggak sampai walaupun beda 0,1 itu tetap nggak bisa lolos, jadi emang aturannya dari sana. Baik, berarti saat ini Mbak sudah dalam posisi legowo ya Mbak ya, karena memang ternyata tinggi badan ini menjadi batu sandungan untuk dapat lolos menjadi CPNS ya Mbak ya? Iya. Baik. Udah ikhlas sih, emang belum rezekinya aja. Baik. Kemudian Mbak Tri mungkin bisa diceritakan apa rencana selanjutnya, dan saat ini kan bisa disampaikan juga umur Mbak Tri berapa, karena kan untuk CPNS beberapa lowongan ini sebenarnya masih akan ada juga kalau misalnya batas usianya masih mengikuti. Apakah masih berminat mungkin Mbak Tri ke depannya untuk mencoba peruntungan lagi di CPNS, bahkan secara tes akademik juga memiliki kemampuan yang lebih? Ya, insya Allah kalau nanti ada bukaan CPNS lagi ya mau daftar lagi. Semoga aja bisa lolos kali ini. Baik, tetap semangat ya Mbak Tri ya, walaupun kami juga cukup menyayangkan karena persoalan tinggi badan ini langkah Mbak Tri untuk menjadi CPNS terhenti, tetapi kami yakin dengan kemampuan yang Mbak Tri miliki dan juga semangat yang tetap dijaga dapat meraih masa depan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih untuk waktunya Mbak Tri Cahyaningsih, salam sehat selalu, semangat selalu. Ya, terima kasih sama-sama.